guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, kali ini kita akan mempelajari kewirausahaan ya, sebagai bagian dari mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, apa sih pengertian kewirausahaan? Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian kewirausahaan. Ada menurut Knight, kewirausahaan adalah profit atau keuntungan yang didapatkan dari membandingkan resiko yang tidak menentu ya. Dan juga ada dari menurut Schumpeter, di mana di sini adalah menyiapkan ya kombinasi dari organisasi atau perusahaan baru dengan produk yang baru, pelayanan yang baru, sumber daya baku yang baru, dan juga metode produksi yang baru, berikut pemasaran pasar yang baru, dan juga bentuk organisasi yang baru. Dia menurut Husserl, kewirausahaan merupakan membandingkan sesuatu yang tidak pasti ya, mulai dari koordinasi dari produksi sumber daya ya, dari mulai awal inovasi ya sebagai modal biaya dari modal ya. Dan menurut Cole, di mana kewirausahaan adalah tujuan dari aktivitas ya yang ditujukan untuk membangun keuntungan, membangun bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Sedangkan menurut M. Cleland adalah mengambil resiko yang moderat, dan menurut Carson adalah keputusan dan penilaian mengenai koordinasi dari sumber daya yang ada ya. Kalau menurut Gardner adalah kewirausahaan adalah penciptaan dari organisasi baru, sedangkan menurut Stephenson, Robert, dan Groesbeck adalah ditujukan untuk kesempatan tanpa menghiraukan ya sumber daya yang sudah ada, pengendalian yang berdasarkan dari founder-founder yang lama ya, putusan founder yang lama, dan juga pengalaman industri. Sedangkan terakhir menurut Thomas Weiszimmerer, kewirausahaan adalah hasil dari disiplin dan juga proses yang sistematik dalam penyediaan kreativitas dan inovasi untuk kebutuhan dan kesempatan pada pasar ya. Nah, itulah tadi beberapa pengertian dari kewirausahaan. Jadi untuk menurut Dollinger, karakteristik kewirausahaan itu mencakup kreativitas dan inovasi, dan juga pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi, dan mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi risiko dan ketidakpastian. Ada dua kategori wirausaha, ada yang berdasarkan kebutuhan ya, dan juga berdasarkan kesempatan ya, di mana ini mencakup unsur yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha, yaitu inovator, businessman, entrepreneur, manager, dan expert ya. Untuk entrepreneur sendiri itu dia berasal dari kata Prancis ya, di mana kalau untuk entrepreneurship ada kewirausahaan, sedangkan untuk pelakunya ada entrepreneur. Jadi berdasarkan kebutuhan, wirausaha itu melakukan kegiatan usaha untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup ya. Sedangkan untuk opportunity atau kesempatan itu wirausaha dijalankan berdasarkan peluang-peluang yang ada ya. Nah, kemudian untuk tahap pengembangan usaha itu ada 6, yaitu pertama kita harus memiliki ide usaha dulu, kemudian baru konsepnya, kemudian ketiga adalah menghitung kebutuhan investasi, dan keempat studi kelayakan usaha dan pengembangan rencana usaha, dan terakhir implementasi rencana usaha dan pengelolaan usaha. Nah, sekarang ini damar adalah
usaha kecil ya. Nah, apa sih usaha kecil ya atau industri kecil itu? Dia salah satu cirinya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak atau maksimal 200 juta per bulan. Itu tidak termasuk dengan bangunan dan tanah ya. Kemudian memiliki hasil penjualan omsetnya itu dalam 1 tahun itu maksimal 1 miliar. Dan pemilik perusahaan itu merangkap sebagai pengelola perusahaan, dan modal perusahaan juga dibiayai oleh 1 orang atau 10 orang, dan pemilik dan karyawan bertempat tinggal tidak jauh dari perusahaan, dan ukuran perusahaan relatif kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan lain ya. Nah, jadi keberhasilan usaha kecil itu ya, faktornya adalah fleksibilitas usaha, memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan yang kalian, dan biaya tetap lebih rendah, dan pemilik usaha memiliki motivasi lebih besar. Sedangkan faktor penyebab kegagalan usaha kecil adalah ada kecerobohan pemilik usaha ya, bencana, penipuan, faktor ekonomi, masalah penjualan, masalah biaya, masalah pelanggan, dan terakhir masalah permodalan. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.